warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Ridwan Rizky ingin mengerjakan tugas final mata kuliah Logika Penalaran Hukum. Soal yang pertama, inferensi adalah penyimpulan sesuatu yang tidak ada nas, ijma' dan qiyas. Berikan contoh hukum terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung dalam hukum positif yang ada di Indonesia. Jawabannya, inferensi tidak langsung atau inferensi transformatif adalah proses penalaran hukum di mana sesuatu kesimpulan hukum diambil bukan secara langsung dari teks peraturan hukum, melainkan melalui proses logis yang melibatkan proposisi antara atau konstruksi logika hukum lainnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, inferensi ini sering terjadi ketika hakim memutus perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Contohnya dalam hukum pidana Indonesia, jika seseorang membantu orang lain melakukan pencurian, maka ia bisa dikenai pasal penyertaan, pasal 55 KUHP. Walaupun kata-kata membantu mungkin tidak secara eksplisit disebutkan dalam konteks semua perbuatan pencurian. Penjelasannya tidak ada nas atau teks hukum eksplisit yang menyebutkan bahwa membantu pelaku pencurian disebut pencuri. Lalu tidak ada ijma' atau kesepakatan ulama dalam hal ini karena ini wilayah hukum positif. Tidak pula menggunakan analogi atau kias secara tekstual. Namun berdasarkan inferensi logis dari pasal 55 KUHP tentang penyertaan, maka orang yang membantu pelaku tetap dapat dihukum. Hakim menggunakan proses inferensi. Jika A membantu B melakukan tindak pidana, maka A bertanggung jawab juga. Ini bentuk inferensi tidak langsung. Soal yang nomor 2, dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia, hakikat inferensi tak langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan bantuan proposisi ketiga. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut dengan menarasikan melalui contoh kasus hukum. Inferensi tak langsung adalah bentuk penalaran di mana kesimpulan tidak ditarik langsung dari suatu premis ke premis lainnya, melainkan dengan perantara proposisi lain yang menjadi jembatan logis. Artinya, pikiran tidak melompat dari A ke C secara langsung, tetapi melalui B. Contoh kasus, misalkan ada kasus hukum perdata mengenai pengembalian pinjaman uang. Premisnya, A meminjam uang dari B sebesar 10 juta. Dalam hukum perdata, orang yang meminjam uang berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai pasal 1754 KUHP Perdata. A tidak mengembalikan pinjaman pada waktu yang disepakati. Inferensi tidak langsung. Premis 1. Setiap orang yang berutang wajib mengembalikan utangnya. Premis hukum. Premis 2A adalah orang yang berhutang kepada B, maka A wajib mengembalikan utangnya kepada B. Proposisi antara di sini adalah definisi orang yang berhutang yang diambil dari norma hukum. Kesimpulan tidak langsung muncul karena adanya peran proposisi ketiga yang menjembatani. 3. Jelaskan dan serta berikan contoh penalaran hukum dengan relevansi inferensi induktif. Penjelasannya, inferensi induktif adalah jenis penalaran yang berpindah dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum. Dalam konteks hukum, induksi digunakan dalam pembentukan norma baru, hukum kebiasaan, atau dalam penyusunan asas hukum berdasarkan banyak kasus konkret. Contohnya, dalam praktik peradilan di Indonesia, banyak hakim menggunakan asas tidak boleh ada diskriminasi, walaupun tidak selalu tertulis eksplisit dalam undang-undang. Kasus 1, diskriminasi terhadap wanita dalam perekrutan kerja. Kasus kedua, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam pelayanan publik. Berikutnya, diskriminasi terhadap minoritas dalam memperoleh akses hukum. Dari berbagai kasus di atas, kasus tersebut, hakim menyimpulkan adanya asas umum anti diskriminasi yang diakui dalam prinsip hukum di Indonesia. Jadi, penalaran induktif digunakan dari data-data konkret menuju prinsip atau norma hukum umum. Soal yang keempat, al-istiqra' al-maknawi adalah metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang umum, terbatas maupun
partikulir sekaligus. Ini dilakukan bersama pertimbangan dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu. Sebutkan contoh hukum yang dihasilkan dari metode al-istiqra' al-ma'nawi, serta jelaskan. Al-istiqra' al-ma'nawi dalam usul fikih adalah metode penyimpulan hukum dari sejumlah dalil parsial atau partikular yang memiliki arah hukum yang sama, hingga diperoleh satu kaidah umum yang tidak secara eksplisit tertulis dalam satu dalil saja. Contohnya larangan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis dalam Islam. Dalil-dalilnya larangan membunuh, Quran surah Al-Maidah ayat 32. Larangan memukul tanpa alasan, hadis riwayat Muslim. Larangan berkata kasar atau menyakiti perasaan sama muslim. Dari banyak dalil yang tampak berbeda tapi searah, ulama menyebutkan hukum umum. Segala bentuk menyakiti orang lain adalah haram. Metode ini bergantung pada satu ayat atau hadis saja, Metode ini tidak bergantung pada satu ayat atau hadis saja, melainkan dari keseluruhan makna yang dibentuk dari beragam teks. Soal yang kelima, integrasi perspektif dapat diartikan pembaruan sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jelaskan maksud pembaruan dalam pemikiran ini sertakan contohnya. Pembaruan perspektif dalam penalaran hukum berarti menggabungkan berbagai sudut pandang, normatif, sosiologis, historis bahkan filosofis, untuk menghasilkan suatu keputusan hukum yang menyeluruh dan komprehensif. Ini penting agar hukum tidak hanya legislatif tetapi juga relevan dengan realitas sosial. Contohnya dalam kasus pernikahan usia dini di Indonesia, perspektif normatif Undang-Undang Perkawinan membatasi usia menikah minimal 19 tahun. Perspektif sosiologis di daerah tertentu, pernikahan dini dianggap wajar karena budaya. Sedangkan perspektif psikologis, anak usia 16 tahun belum siap mental untuk menjadi istri atau ibu. Dengan membawakan semua perspektif ini, hakim atau pembuat kebijakan dapat mempertimbangkan bahwa pembatasan usia menikah bukan hanya soal legal formal, tapi demi perlindungan anak dan pembangunan sosial jangka panjang. Soal yang keenam dan yang terakhir adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penalaran hukum, serta berikan contoh sesat berpikir dalam penalaran hukum. Sesat pikir atau fallacy adalah kekeliruan dalam berpikir atau dalam proses menarik kesimpulan. Dalam konteks hukum, sesat berpikir berbahaya karena dapat menghasilkan keputusan hakim yang tidak adil, tidak logis atau bias. Macam-macam sesat pikir. 1. Ad hominem, menyerang pribadi bukan argumennya. Contoh, argumen pengacara itu tidak valid karena dia dulunya pernah dipenjara. Lalu circular reasoning, berputar-putar. Kesimpulan diulang sebagai premis. Contohnya, terdakwa bersalah karena dia pasti melakukan kejahatan. Yang ketiga, false cause atau post hoc, menganggap satu kejadian menyebabkan yang lain padahal tidak ada hubungan kausal. Contohnya, setelah hukum syariah diterapkan, kejahatan turun, maka hukum syariah pasti penyebabnya. Yang keempat adalah strawman atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Mereka yang menolak hukuman mati berarti mendukung kejahatan. Contohnya. Lalu yang terakhir adalah bandwagon fallacy, yaitu menganggap sesuatu benar karena banyak orang yang mendukungnya. Semua orang di media sosial bilang dia bersalah, berarti dia memang bersalah. Relevansi dengan penalaran hukum. Dalam proses peradilan atau penyusunan hukum, sesat pikir bisa mengganggu objektivitas atau logika hukum. Oleh karena itu penting untuk memahami jenis-jenis sesat pikir agar dapat menghindarinya dalam analisis hukum. Sekian tugas final saya. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.